Halo sahabat rumah belajar, masih semangat kan belajarnya? Dalam video kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang mutasi. Kira-kira apa sih itu mutasi? Jadi mutasi adalah perubahan genetik atau gen atau kromosom dari suatu individu yang bersifat menurun. Misalnya terdapat pada buah semangka tanpa biji dan pada kambing yang berkaki 5. Terdapat 3 macam mutasi, yaitu yang pertama, mutasi berdasarkan jenis sel yang mengalaminya. Yang kedua, mutasi berdasarkan cara terjadinya. Dan yang ketiga, mutasi berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Terdapat 2 jenis mutasi berdasarkan jenis sel yang mengalaminya, yaitu yang pertama adalah mutasi somatis dan yang kedua mutasi germinal. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu mutasi somatis. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh selama proses pembelahan sel. Mutasi ini biasanya tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Contohnya di sini adalah mutasi somatik adalah kanker kulit. Jadi kanker kulit itu adalah suatu penyakit yang tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Yang kedua adalah mutasi germinal. Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin atau gamet. Pada mutasi ini dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Seperti contohnya adalah penyakit hemofilia. Terdapat 2 jenis mutasi berdasarkan jenis sel yang mengalaminya, yaitu yang pertama adalah mutasi alami dan yang kedua adalah mutasi buatan. Kita akan mulai dari yang pertama. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi akibat adanya kesalahan alami dalam proses duplikasi atau replikasi DNA. Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya mutasi alami, yaitu bahan-bahan radioaktif, sinar ultraviolet, dan bahan-bahan kimia. Yang kedua adalah mutasi buatan. Mutasi buatan adalah mutasi yang sengaja dilakukan manusia dengan mengubah materi genetik makhluk hidup. Untuk tujuan tertentu, pada mutasi ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan agen, penyebab mutasi atau mutagen, yang berupa bahan-bahan kimia, atau bermacam-macam bentuk radiasi. Terdapat 2 jenis mutasi berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Yang pertama adalah mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan urutan 1 atau 2 pasang basa DNA yang menyusun gen. Contoh dari mutasi gen yakni substitusi basa dan mutasi pergeseran rangka. Substitusi basa dibedakan menjadi 2, yaitu transisi dan transversi. Transisi yaitu terjadinya pertukaran antar basa sejenis, misalnya antara purin dengan purin, atau adenin dengan guanin, atau antara pirimidin dengan pirimidin, atau sitosin dengan timin. Sementara transversi adalah merupakan substitusi antar basa yang tidak sejenis, misalnya antara purin dan pirimidin, atau sebaliknya, adenin dengan guanin, atau sitosin dengan timin. Pada mutasi pergeseran rangka terjadi apabila ada penambahan atau adisi atau insersi atau pengurangan atau delesi 1 atau beberapa pasang basa dari suatu kodon. Yang kedua adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada kromosom yang meliputi perubahan struktur atau perubahan jumlah kromosom. Terdapat beberapa cara yang dapat mengubah struktur dasar kromosom, yaitu delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Delesi kromosom merupakan hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Hal tersebut mengakibatkan kromosom kehilangan gen-gen tertentu, dan hal tersebut tidak dapat diperbaiki. Duplikasi kromosom adalah peristiwa sebagian segmen kromosom mengalami penggandaan. Duplikasi biasanya menyertai delesi. Segmen kromosom yang patah dapat melekat pada kromosom homolog, sehingga kromosom homolog tersebut mendapat kelebihan segmen kromosom yang sama dengan kromosom yang telah dimilikinya. Inversi kromosom merupakan peristiwa pembalikan sebagian segmen kromosom sehingga menyebabkan perpindahan lokus suatu gen. Translokasi kromosom terjadi jika patahan segmen suatu kromosom berpindah ke kromosom lain yang bukan kromosom homolognya. Terdapat beberapa cara yang dapat mengubah jumlah kromosom, yaitu yang pertama adalah euploidy, yang kedua adalah aneuploidy.
Euploidy meliputi perubahan jumlah seperangkat genom atau seluruh set kromosom, sehingga jumlahnya merupakan kelipatan set kromosom haploidnya. Sedangkan yang aneuploidy merupakan pengurangan atau penambahan jumlah kromosom yang masih dalam satu set. Terdapat 3 macam penyebab terjadinya mutasi, yaitu yang pertama adalah mutagen kimia, yang kedua adalah mutagen fisika, dan yang ketiga adalah mutagen biologis. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu mutagen kimia. Mutagen kimia merupakan penyebab mutasi yang beberapa mekanismenya mirip dengan mutasi secara spontan, sedangkan yang lainnya memiliki pengaruh seperti radiasi. Mutagen kimia dapat dibedakan berdasarkan cara kerjanya, antara lain analog basa, bahan-bahan kimia, pengubah struktur dan komponen pasangan basa, dan agen pengubah struktur DNA. Yang kedua adalah mutagen fisika. Mutagen fisika merupakan penyebab mutasi yang umumnya berupa radiasi. Beberapa jenis radiasi yang berperan sebagai mutagen adalah radiasi ultraviolet dan radiasi pengion. Dan yang ketiga adalah mutagen biologis. Mutagen biologis merupakan penyebab mutasi yang umumnya berupa bahan genetik, yaitu asam nukleat. Bahan tersebut dibawa oleh virus atau bakteri yang memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi DNA sel suatu organisme sehingga terjadi mutasi. Dampak mutasi pada manusia seperti sindrom Turner yang memiliki kariotip atau kromosom kelamin 45X0 atau 44 autosom dan 1 kromosom seks X. Biasanya diderita oleh wanita dan cenderung memiliki tubuh pendek. Yang kedua adalah sindrom Klinefelter yang memiliki kariotip XXY atau kelebihan kromosom seks X. Diderita oleh pria dan cenderung memiliki tubuh tinggi dan berlebihan serta buah dada yang membesar. Yang ketiga adalah sindrom Jacob yang memiliki kariotip 47XYY atau kelebihan sebuah kromosom seks Y yang diderita oleh pria dan cenderung bersifat antisosial. Berikutnya adalah sindrom Down dengan gejala bertelapak tebal seperti telapak kera, memiliki mata sipit atau miring ke samping, dan memiliki IQ rendah lebih kurang 40. Mutasi tidak selalu merugikan. Berikut merupakan contoh mutasi bagi organisme yang mengalaminya. Yang pertama adalah resistansi antibiotik pada bakteri. Terbentuknya produsen antibiotik yang lebih efektif. Resistansi sel sabit terhadap malaria, dan mutasi merupakan suatu cara untuk memasukkan alel-alel baru ke dalam suatu populasi. Itu berarti mutasi dapat menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk hidup. Nah, setelah tadi kita pelajari tentang materi, yaitu tentang mutasi, sekarang kita akan lanjut dengan latihan soal-soal yang masih ada kaitannya dengan materi mutasi. Sahabat rumah belajar, demikianlah tadi materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang mutasi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam rumah belajar.